Pakar sepak bola Chris Sutton memberikan prediksi terkait laga Manchester United versus Leicester City. Ia menilai Setan Merah akan memenangkan laga ini dengan skor tipis. Dalam kolomnya di BBC Sport, Chris Sutton menilai MU tidak bisa meremehkan Leicester City. Pasalnya The Foxes akan tampil dengan kekuatan penuh di laga ini, tidak seperti saat kedua tim bertemu di Carabao Cup kemarin. Menurut Chris Sutton, Leicester yang bakal tampil dengan materi pemain terbaik mereka bakal lebih menyusahkan MU kali ini. Namun ia meyakini bahwa Setan Merah tetap bisa menjinakkan perlawanan The Foxes pada laga ini. Sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh Paul Scholes. Legenda Manchester United itu meyakini bahwa Kobbie Mainoo akan jadi pemain yang lebih bagus lagi bersama Ruben Amorim. Dalam wawancaranya kepada TNT Sport, Paul Scholes menyebut bahwa Amorim punya kebiasaan untuk bermain dengan dua gelandang serang. Itulah mengapa Kobbie Mainoo kemungkinan besar posisinya akan digeser lebih ke depan di skema Ruben Amorim nanti. Menurut Paul Scholes, perubahan posisi untuk Kobbie Mainoo ini akan berdampak positif bagi sang pemain. Ia menilai Kobbie Mainoo punya atribut yang bagus untuk menjadi gelandang serang, sehingga itu akan membuat sang pemain berkembang dengan pesat. Sebuah harapan disampaikan oleh Dimitar Berbatov kepada Ruben Amorim. Ia ingin pelatih anyar Manchester United itu memboyong sosok Victor Gyökeres ke Old Trafford. Berbatov menilai bahwa Ruben Amorim memiliki solusi untuk memperbaiki lini serang MU. Ia bisa memboyong Victor Gyökeres untuk ikut dengannya ke Old Trafford. Kepada Footboom, Berbatov menyebut bahwa lini serang United sejauh ini masih memble dalam urusan mencetak gol. Jika Amorim tidak lekas memperbaiki hal tersebut, maka situasi Setan Merah bakal semakin runyam ke depannya. Menurut Dimitar Berbatov, Gyökeres bisa menjadi solusi untuk lini serang Manchester United. Sang striker sudah menunjukkan ketajamannya di bawah asuhan Ruben Amorim. Jadi ia yakin striker timnas Swedia itu bisa memberikan dampak yang positif bagi timnya. Manchester United nampaknya benar-benar serius untuk mempertahankan Amad Diallo. Sang winger diberikan kontrak dengan nominal besar agar ia tidak berpindah klub. Menurut laporan dari The Sun, manajemen Manchester United tidak akan membiarkan Amad Diallo pergi di tahun 2025 nanti. Mereka melihat pemain timnas Pantai Gading itu adalah pilar masa depan mereka. Sang winger dianggap akan menjadi pemain krusial mereka. Itulah mengapa mereka memprioritaskan untuk mempertahankan sang winger dan memberikan kontrak secepatnya. Menurut laporan tersebut, manajemen Manchester United memiliki sejumlah strategi untuk meyakinkan Diallo bertahan di tim mereka. Salah satunya adalah menaikkan gajinya dengan jumlah yang cukup signifikan. Saat ini Amad Diallo menerima gaji sekitar 30.000 pound sterling per pekan di MU. Nantinya gajinya akan naik 3 kali lipat menjadi 90.000 pound sterling per pekan. Manajemen MU berharap Amad Diallo mau menerima tawaran mereka tersebut. Kerinduan fans Manchester United akan aksi Tyrell Malacia akan segera terobati. Sang bek dikabarkan sudah dipersiapkan untuk comeback di tim utama Manchester United. Menurut laporan Talk of the Devils, tim pelatih MU Manchester United sudah mempersiapkan tanggal comeback Malacia di tim utama mereka. Sang bek kondisinya dikabarkan sudah fit untuk bermain. Jadi ia sudah bisa memberikan kesempatan untuk bermain. Jika tidak ada halangan, Malacia akan tampil saat Manchester United berhadapan dengan Ipswich Town setelah jeda internasional nanti. Manchester United juga dilaporkan akan mempersiapkan sang bek siap tampil di pertandingan tersebut. Selama 2 pekan ke depan, Malacia akan bermain di tim U21 Manchester United. Ia akan diberikan sejumlah menit bermain setelah absen cukup lama. MU berharap sang bek bisa mendapatkan kembali seutuhnya usai absen lama dan nantinya ia sudah semakin siap saat berhadapan dengan Ipswich Town.
Ruben Amorim akan segera resmi bekerja sebagai manajer MU pada 11 November 2024. Pelatih asal Portugal itu bakal menggantikan posisi Ten Hag yang dipecat manajemen MU pada akhir September lalu. Jelang kedatangan Amorim di Old Trafford, para pemain MU memiliki permintaan spesial. Diwakili kiper Andre Onana, para pemain MU ingin Van Nistelrooy dipertahankan sebagai asisten pelatih oleh Amorim. Onana mengaku dirinya dan para pemain senang bekerja bersama Ruud van Nistelrooy dan berharap MU serta Amorim mau kembali memakai jasa pria Belanda tersebut. Bayern Munchen dilaporkan bakal mengalahkan Manchester United, Manchester City, dan Real Madrid dalam perburuan pemain muda Jerman Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Di Rotten punya senjata pamungkas untuk mendapatkan Florian Wirtz. Manchester United melirik Wirtz untuk menambah daya serang tim. Mereka berniat merekrutnya tahun 2025 nanti, apalagi setelah kecewa berat dengan kinerja Mason Mount dan kemungkinan akan mendepak Christian Eriksen yang sudah tua. Namun, usaha MU mendapatkan Florian Wirtz terancam gagal. Munchen yang berada di baris terdepan untuk meminang pemain nasional Jerman tersebut. Munchen diklaim jurnalis Christian Falk bisa memiliki Florian Wirtz karena memiliki senjata pamungkas. Bayern Munchen akan memanfaatkan ketertarikan Leverkusen terhadap wonderkidnya Paul Werner untuk bisa memiliki Florian Wirtz. Munchen akan mengajak Leverkusen melakukan pertukaran pemain. Tentu Munchen akan menambah uang tunai untuk memiliki Florian Wirtz. Ruben Amorim baru saja mengajukan permintaan pertama ke Manchester United untuk dibelikan bek tua serba bisa milik Juventus. Menurut laporan Sportskida.com, pelatih asal Portugal itu berniat untuk memperkuat lini belakang Setan Merah. Satu nama pun mulai dibidik oleh Amorim, yakni bek serba bisa milik Juventus, yaitu Danilo. Danilo diamati oleh Amorim karena mampu bermain di banyak posisi, baik bek tengah maupun bek sayap. Selain itu, pengalaman yang dimiliki sang pemain dinilai mampu membuat lini belakang Manchester United semakin terorganisir nantinya. Usia yang sudah 33 tahun membuat Danilo dipercaya mampu memimpin lini belakang Setan Merah. Akan tetapi upaya untuk mendapatkan Danilo tentu tidak akan mudah karena ia sangat diandalkan oleh Thiago Motta. Ia merupakan salah satu pemain kunci baik di dalam maupun luar lapangan bagi Juventus musim 2024-2025. Manchester City harus mengakui keunggulan Brighton and Hove Albion dalam lanjutan Liga Inggris. City tumbang 1-2. Brighton versus Manchester City tersaji di Amex Stadium. Di pekan ke-10 Liga Inggris, The Citizen unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Erling Haaland. Tim tuan rumah membalas di babak kedua dengan gol Joao Pedro dan Matt O'Reilly. Skor 2-1 untuk Brighton jadi hasil akhir pertandingan. Hasil ini membawa Brighton naik posisi keempat dengan 19 poin. Manchester City tertahan di urutan kedua dengan 23 poin.